Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Putih Jambi yang saya hormati Bapak Ibu para tutor dan pembimbing mata kuliah praktik dan praktikum, juga para pimpinan di Putih Jambi dan para teman-teman dari tim BMLBA. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Ahmad Siki. Bapak Ibu tidak bosan ya dengan saya ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan memaparkan mengenai tentang kebijakan penyelenggaraan tutorial Universitas Terbuka di masa 2020 2021.2. Sudah kelihatan belum Pak untuk layarnya Bapak Ibu? Sudah. Sudah Pak. Ya, sudah. Kelihatan Pak. Hilang ya? Hilang lagi Pak Serki. Sekarang Pak? Masih belum muncul Pak. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Sudah Pak. Kelihatan Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali nih seperti yang kemarin ya menjelang asar, mungkin satu materi ini dulu, nanti kita akan break untuk sholat asar ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang hadir kemarin ini sudah saya sampaikan, tapi karena ini memang harus saya sampaikan, dan kebetulan saat ini masih ada beberapa tutor atau pembimbing yang baru bergabung dengan kami di Jambi. Saya ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu, semoga kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan tutorial mata kuliah praktik berpraktik ini dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan memaparkan mengenai kebijakan penyelenggaraan tutorial webinar yang berbasis mata kuliah praktik praktikum. Ya, baik Bapak Ibu, seperti yang semester lalu, untuk tutorial tatap muka ini kita selenggarakan dengan sistem webinar ya, atau istilahnya web. Penjadwalan kelas dan pembuatan link saat ini sudah kami buat, insya Allah akan segera kami kirimkan melalui grup atau akan kita upload di laman jambi.ut.ac.id. Untuk beberapa mata kuliah praktik praktikum ini akan diselenggarakan secara tatap muka ya Bapak Ibu ya, terutama mata kuliah praktikum basah seperti praktikum IPA DSD, praktikum IPA, praktikum biologi dan kimia, mungkin akan dilaksanakan di Universitas Jambi ya. Saya sudah izin dengan Pak Dekan untuk meminjam laboratorium untuk kegiatan pelaksanaan praktik untuk mahasiswa UT. Dan untuk pelaksanaan praktik praktikum IPA DSD nanti di pertemuan kelima dan keenam itu akan dilaksanakan di lokasi tutorial, itu baik di SMP, SMA ataupun di SD di kabupaten masing-masing Bapak Ibu ya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan para pengurus Pokjar yang ada di kabupaten setempat, dan juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu selaku tutor atau pembimbing mata kuliah praktik praktikum. Untuk pertemuan web itu yang secara daring, yang tanpa melakukan praktek basah, itu tetap menggunakan web, menggunakan Microsoft Teams Bapak Ibu, dan juga menggunakan laman lms.ut.ac.id. Ya, ini seperti semester kemarin ya Bapak Ibu, nanti 10
sebelum kelas dimulai, insya Allah besok kan ada pelaksanaan prasesi ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu nanti Bapak Ibu bisa membuat perkenalan dengan mahasiswa ya di laman lms.tedotasi.id. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisikan materi, membuat video sapaan dan diskusi. Ya, ini untuk proses pembuatan kelas virtual ya, kami melakukan pembuatan kelas berdasarkan registrasi mata kuliah dari mahasiswa. Kemudian kami lakukan penjadwalan dan mengajukan izin kelas ke UT Pusat, baik mata kuliah praktik ataupun non praktik. Kemudian kami menunggu validasi nomor induk KTP di PBB, Pusat Bantuan Belajar di UT Pusat, dan juga izin atau validasi dari WADEK 3 dan juga dari kantor WR3. Apabila sudah di-approve, kemudian PBB akan mengenroll dan mengirimkan data kelas yang sudah divalidasi ke dalam laman lms.ut.ac.id. Kebetulan ini masih ada yang belum, sehingga masih banyak yang kelasnya masih kosong ya Bapak Ibu ya, untuk di laman LMS. Tapi untuk link laman web, insya Allah itu sudah selesai semua. Kemudian saat ini kita lakukan penyamaan persepsi Bapak Ibu ya mengenai pelaksanaan kegiatan web, praktek maupun praktikum maupun yang non praktek. Kemudian Bapak Ibu sebagai tutor atau pembimbing nanti setelah selesai semua proses dan melakukan prasesi, kemudian memberikan tutorial, insya Allah dilaksanakan di tanggal 16 Oktober nanti. Kemudian setelah masa tutorial selesai di pertemuan ke-8, tutor atau Bapak Ibu sebagai atau pembimbing itu mengentrikan nilai pada laman praktik.ut.ac.id, dan mahasiswa wajib mengupload laporan pelaksanaan praktiknya pada laman praktik.ut.ac.id ya Bapak Ibu ya. Apabila tidak mengupload, maka otomatis dia harus mengulang di semester yang akan datang. Kemudian kami mengecek atau memeriksa melakukan validasi ya terhadap nilai yang Bapak Ibu entry. Ya, komponen pelaksanaan kelas web Bapak Ibu ini seperti semester yang lalu, itu ada sesi pendahuluan atau prasesi. Pelaksanaan itu sampai dengan 8 pertemuan, tapi untuk mahasiswa PKP program PI atau bidang ilmu itu sampai dengan 12 pertemuan. Dan untuk beberapa mata kuliah praktikum itu hanya 4 kali pertemuan Bapak Ibu ya. Untuk setiap sesi yang melalui web seperti biasa, Bapak Ibu melakukan penyapaan, menjelaskan materi-materi setiap sesi, kemudian memberikan materi pengayaan, melaksanakan diskusi, membuat daftar hadir atau mereka absensi untuk setiap sesinya, setiap pertemuan, dan juga mahasiswa mengisi absen juga di laman LMS ya Bapak Ibu ya. Intinya tetap mahasiswa itu dianggap hadir tidak hadirnya pada saat pelaksanaan web ya Bapak Ibu ya, yang di hari Sabtu atau hari Minggu. Kemudian untuk tugas tutorial itu untuk mata kuliah non praktek ya. Untuk yang tutorial itu disesuaikan dengan buku petunjuk yang nanti akan kami sampaikan, petunjuk teknis apa saja yang harus dilaksanakan di setiap sesi untuk setiap mata kuliah praktek Bapak Ibu. Ya, dalam prasesi Bapak Ibu nanti silakan melakukan perkenalan, seperti biasa memberikan biodata Bapak Ibu, memperkenalkan diri, contohnya ini memberikan alamat email, membuat WAG atau WA group ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemberian motivasi ya, seperti biasa. Kemudian bisa menyuruh atau meminta mahasiswa untuk
memperkenalkan dirinya masing-masing ya Bapak Ibu ya pada saat prasesi nanti. Kemudian untuk melengkapi sesi 1 sampai dengan sesi 8, silakan Bapak Ibu memperbaharui penjelasan-penjelasan untuk setiap sesi yang disesuaikan dengan bahan ajar atau modul setiap mata kuliahnya. Kemudian mengunggah materi pembelajaran di laman lms.ut.ac.id. Kemudian melakukan dan memperbarui penjelasan pada forum diskusinya. Kemudian memperbarui penjelasan pada tautan atau link pertemuan web. Ini secara garis besarnya Bapak Ibu ya, ada sapaan singkat gitu, pada prasesi dan juga setiap sesi. Kemudian penjelasan singkat mengenai aktivitas belajar. Kemudian menerangkan kompetensi apa saja yang diharapkan oleh tutor setelah mahasiswa mengikuti tutorial selama masa perkuliahan di 2021.2 ini. Kemudian Bapak Ibu dapat memberikan informasi-informasi tentang bahan-bahan kajian-kajian atau materi-materi yang ada dalam setiap modul. Selain itu, Bapak Ibu silakan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan SAT yang sudah Bapak Ibu buat ya. Silakan dikembangkan, tentu saja dengan menggunakan format SAT yang terbaru. Kemudian memberikan paparan mengenai konsep esensial dan dari bahan ajar. Bisa dikemas secara naratif ya Bapak Ibu ya, atau pictorial. Kemudian penyajian secara dialogis dengan pendekatan induktif dan atau campuran. Bisa menggunakan ya bahasa Indonesia yang baku tapi tidak kaku ya, kita fleksibel luas ya Bapak Ibu ya, dinamis. Boleh sedikit-sedikit menggunakan bahasa daerah biar lebih mengena untuk penjelasannya ya Bapak Ibu kepada mahasiswa. Untuk tambahan-tambahan materi bisa menyisipkan mengenai terkait dengan isu-isu atau persoalan-persoalan yang kekinian ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa merujuk pada konsep esensial yang ada di dalam bahan ajar atau modul. Selalu mengingatkan pada mahasiswa untuk lebih aktif lagi dalam melaksanakan proses belajar. Jangan lupa mengingatkan mahasiswa untuk selalu membaca bahan ajar yang sudah dimiliki, sehingga pada saat pelaksanaan tutorial tidak banyak atau mahasiswa itu tidak hanya diam saja ya. Jadi ada diskusi atau komunikasi dua arah, jangan hanya satu arah dari para tutornya saja. Terus Bapak Ibu yang berikutnya selalu mengingatkan para mahasiswa di kelas Bapak Ibu untuk selalu hadir pada pertemuan web Bapak Ibu ya. Karena apabila mahasiswa itu tidak hadir lebih dari 3 kali, itu maka nilai tutorialnya 0. Mahasiswa tidak berhak mendapatkan nilai tutorial. Jadi maksimal yang izin diberikan itu untuk mahasiswa adalah 3 kali ya Bapak Ibu ya. Yang dimaksud izin itu di sini itu sebetulnya dia sudah hadir, tetapi di tengah-tengah tutorial dia keluar ya Bapak Ibu ya. Itu yang konsep izin. Tapi kalau untuk tidak hadir, dia izin dan mengatakan pada tutor Bapak Ibu bahwa hari Sabtu besok kami tidak masuk Pak karena ada acara keluarga misalnya, atau ada kegiatan yang lain. Nah itu dianggap tidak hadir ya Bapak Ibu ya, bukannya izin. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mengingatkan kepada mahasiswa mengenai informasi dan waktu, baik tanggal ataupun jam pelaksanaan tutorial. Karena masih banyak ya mahasiswa-mahasiswa itu yang sepertinya kurang peduli ya dengan pelaksanaan kegiatan tutorial mereka. Kemudian untuk tugas-tugas ini Bapak Ibu, sebetulnya untuk tugas ini untuk mata kuliah non praktek ya Bapak Ibu ya. Untuk mata kuliah berpraktek itu nanti ada kapan-kapan saja tugas-tugasnya dan apa saja, di minggu keberapa saja ya, nanti ada
petunjuk teknisnya Bapak Ibu ya. Untuk tugas tutorial praktik ini nanti itu disesuaikan dengan juknisnya ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, tugas Bapak Ibu ya, itu ini selalu memberikan umpan balik dan tanggapan pada mahasiswa dan memberikan penilaian ya Bapak Ibu pada mahasiswa yang aktif dan memberikan tanggapan pada saat melakukan diskusi di saat tutorial. Kemudian memberikan umpan balik dan penilaian jawaban tugas mahasiswa itu secara individu. Bapak Ibu juga memberikan tutorial secara sinkron web ya Bapak Ibu ya. Walaupun itu pelaksanaan praktek secara tatap muka, tapi jangan lupa on cam juga ya Bapak Ibu pada link di MS Teams-nya ya. Biar mungkin nanti pada saat pemantauan secara jarak jauh kami bisa melihat pelaksanaan praktek-praktiknya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir mahasiswa untuk pertemuan sinkron di web ya Bapak Ibu, karena untuk penghitungan absen intinya di pelaksanaan web ya Bapak Ibu ya. Ini tadi sudah disampaikan, selalu memberikan tanggapan ya Bapak Ibu untuk diskusi dan memberikan respon pada mahasiswa apabila mereka memberikan pendapat atau jawaban pada saat melaksanakan diskusi ataupun tanya jawab. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat resume atau ringkasan ya mengenai tanggapan-tanggapan atas hasil diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan dan pendapat dari para mahasiswanya. Dapat membuat rangkuman ya buat Bapak Ibu untuk dan evaluasi diskusi setiap minggunya sebelum Bapak Ibu unggah pada awal setiap minggu selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu membuat rangkuman file diskusi sebelum diunggah pada laporan di pada LMS ya setiap minggu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini untuk penilaian ya Bapak Ibu untuk kualitas tanggapan. Segera mungkin memberikan penilaian apabila mahasiswa sudah merespon baik setelah berdiskusi ataupun setelah mengirimkan tugas. Tanggapan yang out of topic itu ya tidak perlu dinilai ya Bapak Ibu ya, yang dinilai hanya sesuai dengan topik yang Bapak Ibu ajukan atau Bapak Ibu diskusikan. Ngapain ya? Jadi memberikan balik ya Bapak Ibu, kita terus memberikan komen ya Bapak Ibu ya di laman LMS juga. Nah, ini untuk pedoman perskoran nanti akan kami kirimkan ya Bapak Ibu ya menggunakan Excel, sehingga sudah jadi terstandar kita sudah buat. Jadi Bapak Ibu tinggal entry nilainya saja. Nanti untuk rumus penghitungannya otomatis sudah kami buatkan ya. Untuk pemberian nilai tugas tutorial ini diberikan segera mungkin ya Bapak Ibu ya, jangan menunggu sampai dengan melewati tutorial minggu selanjutnya. Nah, untuk pengerjaan tugas Bapak Ibu ya, apabila ada nilai mahasiswa yang kurang dari 50 ke bawah, itu silakan diberikan kesempatan satu kali ya untuk memperbaiki jawabannya, hanya satu kali Bapak Ibu ya, sehingga jawabannya di atas 50 ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila ada tugas yang terindikasi copy paste atau plagiat, silakan mahasiswa untuk memperbaiki atau tidak
apabila tidak diperbaiki maka itu harus diberi nilai 0 Bapak Ibu ya. Nah, setelah tutorial terakhir nih Bapak Ibu, silakan buat rekapitulasi nilai yang sudah dengan format Excel yang sudah kita kirimkan. Kemudian entry nilai tutorialnya di laman praktek.ut.ac.id, mengunggah laporan tutorial pada laman praktek.ut.ac.id, dan juga meminta mahasiswa untuk mengunggah laporan pelaksanaan praktikumnya pada laman praktek.ut.ac.id. Apabila mahasiswa tidak mengunggah laporannya di laman praktek.ut.ac.id, maka mahasiswa itu dipastikan harus mengulang mata kuliah di semester yang akan datang. Baik, Ibu, demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk asar. Mungkin kita break dulu ya Bapak Ibu. Nanti sekitar pukul 15.30 kita kembali lagi di sini ya Bapak Ibu untuk melanjutkan materi berikutnya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita rehat dulu ya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Masih disampaikan oleh Bapak Ahmad Sidki Eskom. Bapak, kami persilakan. Belum berikut Bapak Ibu, apakah materi saya kelihatan? Kelihatan Pak. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Sudah kelihatan Pak? Baik Bapak Ibu, berikut mengenai persiapan tutorial dan praktikum ya Bapak Ibu. Ini mengenai penjelasan apa yang tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Kepala UT Jambi, Bapak Naim, mengenai pembayaran 2 termin, di mana sebelumnya pembayaran honor dari tutor itu setelah dilaksanakan 8 kali pertemuan, Ibu ya. Baik, yang pertama-tama di sini kami sudah membuat perencanaan kelas TTM ya Bapak Ibu atau TUET. Itu sudah kami laksanakan sampai dengan izin kelasnya. Kami masih menunggu enroll tutor dan mahasiswa itu dari pusat bantuan belajar di UT Pusat. Adapun batas akhir yang diberikan oleh UT Pusat itu sampai dengan 8 Oktober jam 3 sore besok. Ya, untuk data penjadwalan izin kelas tadi sudah sedikit saya singgung di awal. Ada data mahasiswa itu berdasarkan registrasi mahasiswa Jambi di masa 2021.2 ini. Ada sekitar 2.000 ya mahasiswa UT Jambi untuk jurusan Pendas 2.500-an. Kemudian untuk data-data tutor atau pembimbing itu kita ambil dari data bank data tutor kita. Ada juga beberapa tutor atau pembimbing yang datanya itu terdaftar di data UT Pusat ya Bapak Ibu ya. Yang ini kalau ada mengalami seperti ini, kami masih harus menghubungi UT Pusat bila ada perubahan-perubahan karena datanya terentry atau terdata di bank data tutor UT Pusat. Untuk tutor itu pendidikan minimal harus S2, tetapi kalau untuk pembimbing itu kita masih dibolehkan yang S1 ya Bapak Ibu, yang untuk pembimbing mata kuliah praktik.
Kemudian maksimal kelas yang dapat kami berikan itu hanya 4 kelas, Bapak Ibu ya, baik itu kelas tutor atau kelas web ataupun campuran untuk keduanya. Kami juga mempunyai data email yang terupdate. Nah, juga Bapak Ibu tutor apabila sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya, silakan melapor ke kami untuk agar kami update data pendidikan akhir dari Bapak Ibu sesuai dengan ijazah terakhir. Kemudian KTP ya kami minta, karena ini untuk dicocokkan dengan data yang ada di pusat bantuan belajar. Untuk data pendukungnya itu kami sudah memberikan nama kelas yang sesuai dengan data yang ada di UT Jambi. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mempunyai ID tutorial maupun ID pembimbing. Kami sudah membuat link web, kalau sudah selesai. Kemudian kami juga sudah mengupdate beberapa data pendidikan akhir dari para tutor, dan juga ada mengupdate beberapa data tutor yang sudah pernah mengikuti pelatihan, Bapak Ibu ya. Karena ini menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh tim auditor ya kemarin, Bapak Ibu ya. Karena ada beberapa temuan-temuan terkait dengan hal perekrutan tutor dan juga pelaksanaan tutorial ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila kami belum melaksanakan pelatihan tutor atau memberikan pelatihan tutor, itu sebetulnya tidak diizinkan dulu untuk menjadi tutor. Untuk itu kami insya Allah di bulan Januari kami akan melaksanakan pelatihan tutor ya Bapak Ibu. Memang di tahun 2019 dan 2020 itu kami ingin mengadakan pelatihan tutor, tapi dikarenakan kondisi saat itu ya terjadi awal mulanya wabah pandemi, sehingga pelaksanaan pelatihan tutor itu tertunda ya Bapak Ibu ya. Kami menunggu juknis bagaimana pelaksanaan tutorial ya ini secara daring Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tutor latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja pun itu juga sudah ditentukan. Untuk dosen atau tenaga pengajar itu dan Widya Iswara itu minimal 2 tahun telah mengajar sebagai guru, dosen Widya Iswara ya. Untuk yang profesional ya seperti misalnya dia mengajar di bimbingan belajar atau praktisi ya, mungkin praktisi kalau mata kuliah ilmu hukum atau akuntansi itu ada akuntan atau pengacara ya atau yang bergerak di bidang biro hukum misalnya, itu harus punya pengalaman di bidangnya yang sesuai dengan latar belakang pendidikan itu minimal 5 tahun ya. Dan untuk dosen untuk dosen bukan dosen ya Bapak Ibu, untuk tenaga pengajar atau guru yang boleh kami rekrut itu aturannya sebetulnya itu harus dari minimal guru SLTA ya Bapak Ibu ya. Begitu yang kemarin beberapa concern atau masukan-masukan dari para auditor ya di UPBJ UT Jambi Bapak Ibu ya kemarin. Dan untuk masalah berikutnya, masalah ya Bapak Ibu mengenai bahasan berikutnya itu adalah mengenai pembayaran honor tutor. Sudah disampaikan ya tadi sama oleh Bapak Kepala UT Jambi bahwa akan dibagi 2 tahap untuk pembayaran honor tutor ya, di mana tahap pertama itu akan diberikan setelah pelaksanaan keempat ya, di mana Bapak Ibu apabila sudah melaksanakan pelaksanaan praktikum ya, itu sudah 4 kali, nah, itu silakan mengupload laporan ratsatnya saat ini Bapak Ibu mungkin di laman praktik.tlasi.id ya Bapak Ibu ya, karena ini praktikum. Kemudian yang dikumpulkan itu adalah ratsat, bukti kehadiran TTM, terus catatan pertemuan, screenshot sampai pertemuan keempat, tanda terima tugas ya, apabila ada tugas-tugas yang diberikan. Kemudian
rekap nilai ya Bapak Ibu, yang direkap nilai sementara ini ya. Nah, ini yang harus di upload pada laman praktek.ut.ac.id. Kemudian untuk pembayaran yang tahap kedua itu sama seperti tadi yang diupload di sebelumnya, tetapi ini sudah keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Jadi catatan pertemuan sampai 1 sampai 8, bukti kehadiran mahasiswa 1 sampai 8, screenshot pertemuan 1 sampai 8, tugas terendah dan tertinggi, tanda terima tugasnya ya Bapak Ibu ya, rekap nilai akhir yang diupload ya Bapak Ibu ya di laman praktek.ut.ac.id itu dari pertemuan 1 sampai 8. Apabila sudah selesai, sudah divalidasi oleh tim UPBJ UT Jambi, maka bagian keuangan akan segera mentransfer honor yang menjadi hak Bapak Ibu. Ini contohnya di laman tutorial ya Bapak Ibu, nanti laman praktik mirip seperti ini juga ya Bapak Ibu ya, lebih seperti ini. Nanti bisa di-upload di laman praktek ya Bapak Ibu ya. Untuk catatan pelaporan kelengkapan tutor Bapak Ibu ya, kami akan saat proses penjadwalan dan izin kelas, kami itu menggunakan data yang sudah valid dan sudah terkonfirmasi by system ya, sudah sesuai dengan latar belakang yang sudah ditentukan, juga kesediaan Bapak Ibu sebagai tutor. Batas waktunya itu diberikan sampai tanggal 8 Bapak Ibu ya, dari kami, waktu yang diberikan oleh kami dari OK Pusat itu sampai tanggal 8 besok. Kemudian laporan kelengkapan tutor itu tidak diubah jika status itu sudah diajukan pembayaran honornya melalui aplikasi Manisku, aplikasi keuangan milik Universitas Terbuka. Ya, untuk mengentry nilai ini di laman praktek.ut.ac.id ya Bapak Ibu ya. Silakan mengunggah berkas laporan Bapak Ibu itu dalam format zip ya. Kalau untuk praktikum ini Bapak Ibu, dia jadi hanya satu kali upload, dikumpulkan absensi, dan tugas rendah, nilai soal tugas, absensi kehadiran mahasiswa, hasil pengerjaan tugas ya, rekap nilai dengan tanda tangan Bapak Ibu ya. Hasil pengerjaan tugas itu mungkin ya yang diupload oleh mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin hanya nilai terendah dan tertinggi. Kemudian akan dilakukan validasi oleh kami tim BBLBA di UT Jambi. Dan jangan lupa file-file ini dikirimkan hard copy-nya Bapak Ibu ke UT Jambi ya Bapak Ibu, sebagai bukti hasil dari pelaksanaan tutorial. Ya. Demikian dari saya Bapak Ibu. Semoga penjelasan singkat ini bisa dan dapat dipahami oleh Bapak Ibu. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada penyampaian dari saya yang memang masih kurang jelas ataupun terlalu terburu-buru. Mungkin bisa Bapak Ibu tanyakan ya di sesi tanya jawab nanti, ataupun juga melalui WA nanti melalui tim BBLPA. Cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Sidki Eskom atas penjelasannya. Bapak Ibu, ada yang bertanya dari dua materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sidki. Kami persilakan. Ini Ibu Susi Hindarti. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Mbak Deno. Ini saya mengalami masalah, ini nggak kelihatan wajah Mbak Deno. Tapi tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Sidki, ini terkait dengan pengalaman saya yang lalu, semester 1 yang lalu itu menjadi tutor mata kuliah kimia 1 dan praktek kimia 1 dan 2 begitu.
Nah, ini mungkin karena saya baru ya, baru bergabung di semester yang lalu, mungkin saya belum banyak paham. Nanti mohon dijelaskan. Itu mata kuliah praktikum kimia 1, seharusnya kan ada 8 modul tuh ya, memang 8 modul dan memang disampaikan itu 8 modul begitu. Begitu juga praktikum kimia 2 itu ada 9 malah. Tapi yang kita sampaikan tuh 8 modul. Waktu pelaksanaannya itu diperpendek jadi 4 kali begitu 2 mata kuliah tersebut. Jadi total 2 mata kuliah itu 8 kali. Nah, sementara webnya itu 3 kali dan 1 kali itu praktikum di lab basah sehari. Ada 2 hari itu kami, tidak cukup waktu sehari jadi ditambah. Karena 8 modul itu harus dilakukan dalam waktu sehari begitu. Dan sepertinya itu impossible begitu ya, tapi karena keadaan bekerja sama dengan laborannya, kita memilih materi-materi yang kira-kira bisa dilakukan dan mungkin dilakukan berhubungan juga dengan bahan dan alat yang disediakan oleh Laboratorium Dasar Kimia Unja waktu itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan begini Pak Sifki, apakah nanti mata kuliah praktikum semester ini sama seperti mata kuliah praktikum yang lalu, kita web dulu, hanya beberapa kali pertemuan aja kita praktikum di lab basah, atau bagaimana? Ibu, berarti intinya adalah bagaimana untuk mekanisme web dan praktikum basahnya ya Bu ya? Mungkin ada pertanyaan kedua, kita tampung dulu ya Pak. Satu lagi dari Pak Yul Pendri, silakan Pak Yul Pendri. Baik, terima kasih Mbak. Mohon izin bertanya terkait dengan tugas mahasiswa. Kebetulan saya sendiri semester yang lalu kan dapat PKR ya, di mana tugasnya itu kan RPP. Salah satunya ya, membuat RPP dengan model pembelajaran PKR. Nah, untuk tugas otomatis kita kan tidak lepas memberikan tugas itu berpedoman pada modul, contoh-contoh pada modul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, jika kita lihat RPP yang ada atau format RPP yang ada di modul tersebut, itu agak sepertinya sudah kurang sesuai dengan pembaharuan RPP yang terbaru ya, sesuai dengan RPP yang terbaru. Apakah boleh kami tutor untuk memberikan tugas sesuai dengan update terbaru format RPP-nya? Gitu aja Mbak, terima kasih. Baik Pak Yul Pendri, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ahmad Sifki untuk bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Ibu Susi Hindarti dan Pak Yul Pendri tadi. Silakan Pak. Kalau untuk Bu Susi, pertanyaannya tadi bagaimana dengan mekanisme pelaksanaan antara web dan praktek basahnya? Karena ada 9 modul yang harus dipraktikkan sebenarnya untuk di praktikum bahasa praktik kimia. Kalau Pak Yul Pendri, apakah bisa ketika mereka Bapak Ibu tutor ini memberikan tugas sesuai dengan yang RPP terbaru, karena RPP yang lama mungkin sudah kurang sesuai Pak. Silakan Pak Sifki. Baik, Bu Susi, saya akan jawab mengenai ini pelaksanaan praktik. Nah, sebetulnya untuk praktik bahasa ini Bu, itu pelaksanaannya tanpa perlu web Bu ya, itu memang langsung dia melaksanakan praktikum Bu. Jadi web itu sebetulnya hanya untuk pemantauan kami sih Bu, gitu. Jadi memang nanti pelaksanaan praktikum kimia, fisika itu memang langsung praktik basah Bu, disesuaikan dengan jadwal yang kami berikan, gitu. Tapi pada saat melaksanakan praktik nanti jangan lupa on cam, gitu. Jadi biar kami bisa memantau kalau ada kegiatan praktik, gitu. Karena kan kita penjadwalkan di hari Sabtu dan Minggu kalau jadwal kita. Tetapi kan praktik pelaksanaan itu kan mengikuti tempat
misalkan Unja itu bisanya di hari apa, itu nah ibu laporkan ke kami bahwa pelaksanakan di tanggal sekian, jam sekian. Terus pada saat pelaksanaan praktek ya di on cam aja Bu, NS-nya, webnya gitu Bu. Oke Bu Susi ya. Halo Bu. Bagaimana Bu Susi? Ya Ibu. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin akan dijawab oleh Pak Sukarno, Pak Yopendri. Baik, terima kasih Pak Yopendri atas pertanyaannya. Ketika kita pertama kali melaksanakan tutorial, itu kan semua perangkat pembelajaran kan sudah kita siapkan, termasuk di situ RATSAT yang menjadi pedoman untuk tutor-tutor. Apakah itu untuk mata kuliah non-praktek maupun mata kuliah berpraktek. Nah, jadi apa yang menjadi kehendak yang ada di RATSAT itu yang dilakukan. Walaupun kenyataannya RPP yang ada di situ tidak sesuai. Artinya kan pembelajaran kita dasarnya itu Pak. Kalau kita menggunakan RPP yang terbaru sementara di RATSAT-nya tidak sama atau yang lama, ketika itu terjadi pemeriksaan, maka kita yang salah. Karena dasar kita untuk pedoman pelaksanaan RPP itu sendiri tidak pas. Nah, sebelumnya kecuali apabila pada saat mulainya pelaksanaan tutorial seperti ini, ya kan dari fakultas ada perubahan RATSAT berkenaan dengan RPP terbaru. Jadi selagi RPP-nya itu tidak ada perubahan, berarti kita mengikuti itu saja Pak. Walaupun kita sudah tahu bahwa RPP terbaru itu ada. Mungkin itu Pak Yopendri. Bisa dimengerti. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Baik, kepada Bu Susi Hindarti dan Pak Yul Pendri, apakah jawaban dari Pak Siki dan Pak Soekarno tadi dapat diterima atau masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan Ibu Bapak. Mbak Denok, maaf tadi saya hilang sinyal putus. Jadi baru join lagi, jadi kurang jelas tadi penjelasannya. Oh ya Bu, silakan Pak Siki mungkin bisa ulangi kembali sedikit penjelasannya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, Ibu Susi, untuk pelaksanaan praktikum ya itu yang di lab basah memang sebetulnya itu harus dilaksanakan di lab basah Bu ya, langsung praktik, ikuti juknisnya. Untuk link webnya itu sebetulnya itu untuk link persiapan kita untuk pemantauan gitu misalnya. Jadi pada saat praktek itu on cam gitu Bu. Karena kan pelaksanaan praktik kita jadwal yang kita buat itu Sabtu dan Minggu. Sedangkan hari Minggu itu kan Unja tutup Bu ya. Nah, pelaksanaan kan mungkin dari Senin sampai Sabtu. Jadi kapan pelaksanaan setelah berkoordinasi sampaikan kepada kami bahwa akan melaksanakan praktik gitu Bu. Jadi itu webnya tetap Pak hari Sabtu dan Minggu itu? Nggak perlu Bu, itu praktik aja Ibu langsung praktik basah gitu Bu. Ya Bu ya. Ya. Berarti nanti untuk semester ini nggak seperti yang lalu Pak ya, langsung setelah prasesi kan yang webnya hanya prasesi pertama nih ya, perkenalan RATSAT segala. Nah untuk yang pertemuan kedua berarti langsung ke lab basah kita Pak ya? Iya, langsung praktik sesuai. Kan ada 9 modul yang 8 modul ya. Iya, 8 9 malah Pak. 9. Ya. Itu kan karena memang kan untuk praktikum itu kan waktunya itu kan cukup ini Bu ya. Cukup panjang harusnya kan. Kalau kita hanya kebanyakan di web nanti pelaksanaan praktiknya kurang. Iya. Jadi kemarin tuh keteteran betul Pak, 1 hari full itu 9 modul kita kejar dan jadi alhamdulillah kerjasama dengan laboran itu kan dipilih materi-materi yang kira-kira cepat dan mudah didapat bahan-bahan dan alatnya gitu. Dan satu lagi kendalanya kemarin begini Pak, yang tidak bisa kita laksanakan itu di lab yang terpisah. Misalnya gini, di lab dasar kimia itu kan mengenai kimia organik tuh ya ada semua, tapi ada di modul di praktikum kimia 2 itu yang kimia fisik. Jadi dia kimia fisik itu
sebagian ada alatnya di lab fisika begitu. Sementara untuk pindah-pindah lab itu kan makan waktu, Pak. Jadi Iya. kalau bisa ini diantisipasi begitu, bagaimana caranya gitu, Pak. Iya, itu makanya kan itu kita langsung praktek basah, Bu ya. Nggak ada Iya. web. No, sebetulnya kemarin juga sama, Bu, tidak ada web. Ya, praktek basah cuman kemarin karena kami menunggu surat dari UT pusat juga kan, Bu ya. Jadi pelaksana kan agak mundur kemarin kan, Bu ya. Iya, Pak. Iya. Sesuai jadwal kan. Oke. Baik, terima kasih Bu Santi. Bu Susi. Satu lagi, Pak, mau tanya mengenai email domain. Apakah UT sudah ada email domain yang ada ACID-nya di belakang gitu, Pak? Kalau memang ada, itu boleh tidak saya dibuatkan email itu gitu, karena ini untuk kepentingan membuat akun saya di Google Scholar untuk publikasi artikel-artikel saya begitu, Pak. Siapa tahu ini perlu untuk akreditasi UT gitu, Pak. Iya, untuk email UT kita ada domain ACID itu, tapi itu memang untuk internal dan untuk mahasiswa. Gitu. Oh, Pak ya. Belum ada untuk sampai saat ini belum ada informasi untuk tutor. Gitu. Oh, terima kasih, Pak, informasinya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kita